Halo, nama saya Mika Aldurahmanto dengan NIM 21L10043 dari Protiti Cafe. Kali ini saya akan mereaksi, membahas, ataupun menjawab video tugas agama dari materi yang disampaikan oleh Pak Greg berkaitan dengan tinjauan terhadap hukuman mati. Dalam sejarah, hukuman mati sudah dilakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia, tepatnya sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Pada dasarnya, hukuman mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Kemudian untuk pertimbangan terhadap hukuman mati ada ya atau setuju dan tidak setuju. Pertama, yang setuju terhadap hukuman mati karena dengan adanya hukuman mati akan mengeliminasi ancaman kemanusiaan dalam arti supaya pelaku tidak membunuh orang maka dia dihukum mati. Kemudian ada efek jera dengan maksud agar tidak menyebarkan kejahatan lagi maka harus dihukum mati. Dengan itu akan meningkatkan populasi orang yang baik dan menurunkan populasi orang yang jahat. Kemudian untuk pertimbangan yang tidak setuju terhadap hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati tidak mengeliminasi ancaman kemanusiaan karena bisa saja ada faktor internal dari diri seseorang. Lalu hukuman mati tidak terbukti memiliki efek jera, alasannya karena meskipun ada hukuman mati tetapi sampai sekarang masih terus terjadi karena yang namanya jahat ya kejahatan. Justru dengan itu perlu adanya rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi, mungkin pelaku yang melakukan kejahatan bisa menjadi baik daripada sebelumnya. Terdapat dua alasan mengapa manusia dihukum mati. Yang pertama, karena adanya perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Sehingga hukuman mati yang legal dimanipulasi oleh penguasa untuk menindas yang dikuasai. Misalnya seperti kejahatan akan perbedaan ras ataupun kejahatan politik. Dan yang kedua, karena adanya kejahatan luar biasa dalam arti bisa sampai mengancam nyawa orang banyak. Misal seperti pengedar narkoba, teroris, dan lain-lain. Berikutnya ada resiko hukuman mati yang diantaranya ada salah vonis, misalnya hukuman terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. Hal ini bisa terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak profesional. Yang kedua, hukuman mati tidak memberi solusi pada akar kejahatan, sehingga sampai saat ini kejahatan masih terus terjadi. Berikutnya, yang ketiga, dengan adanya hukuman mati justru akan melahirkan resiko kekerasan baru. Dan yang keempat adalah kebijakan anti hidup seperti manusia yang menganggap remeh nyawa manusia lainnya. Meskipun begitu, sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, tetapi sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ada banyak pendapat-pendapat tentang hukuman mati dari berbagai pihak seperti gereja dan para tokoh-tokoh kudus. Tetapi dari pendapat-pendapat tersebut yang bisa saya simpulkan adalah bahwa dilakukan ataupun tidak dilakukannya hukuman mati tergantung dari bagaimana penyebabnya ataupun tujuannya. Karena manusia tidak bisa semerta-merta menuduh sesamanya hanya karena masalah sepele ataupun yang belum tentu jelas penyebab kasusnya. Tetapi dari itu semua, setelah merangkum materi yang diberikan Pak Greg dan menjawab pertanyaan Pak Greg, pendapat saya lebih ke tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Alasannya karena tindakan kejahatan tidak hanya dilakukan dari orang-orang yang jahat saja, melainkan juga bisa dari orang yang memiliki gangguan faktor internal. Hal ini kembali yang sudah disebutkan sebelumnya juga bahwa kita manusia tidak bisa semerta-merta menuduh sesama kita tanpa adanya bukti yang jelas. Kemudian kita tidak bisa menentukan bahkan mempunyai hak atas kehidupan nyawa kita maupun orang lain. Karena yang menentukan kematian kita hanyalah Tuhan semata-mata. Sebagai ciptaannya, hendaknya kita bisa saling mengasihi satu sama lain, bukannya saling memanipulasi. Maka dari itu saya lebih setuju jika hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup supaya para pelaku penjahat ini bisa dibina ataupun direhabilitasi agar mereka bisa menyadari atas kesalahannya ataupun kejahatan yang telah mereka perbuat. Dan siapa tahu dengan adanya rehabilitasi tersebut dapat membuat pelaku bisa menjadi lebih baik, berubah dan sadar atas kesalahannya.
Dari alasan yang saya berikan juga berhubungan dengan kitab suci yang saya ambil, yaitu 1 Korintus bab 13 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dari kutipan kitab suci tersebut, maksudnya adalah Tuhan mengingatkan bahwa pada prinsipnya jika ingin menghukum orang lain, maka sebaiknya berkaca dahulu pada diri sendiri. Pastikan juga untuk bertanya pada Roh Kudus akan apa yang hendak kita lakukan. Karena Allah meminta kita untuk tidak lagi berpatok pada hukuman mati atas kesalahan seseorang. Sebaliknya, sebaiknya lakukan hukuman yang bijaksana dan minta terlebih dahulu pimpinan serta rahmat Allah dalam memutuskan apakah yang terbaik, sehingga nantinya tidak merasa bersalah ataupun mengecewakan banyak pihak saat menjatuhkan hukuman mati. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan. Sekian, terima kasih.